seorang kartunis adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan. Selain dapat menuangkan ide dan kreativitas dalam pengarangan cerita yang berurut, kartunis juga dapat mengarang alur cerita sesuai dengan pengembangan tokoh yang mereka ciptakan sendiri. Lantas, bagaimana menjadi kartunis sukses? Hari ini tim 720 akan berkunjung ke salah satu kediaman seorang kartunis yang sukses yang tentunya karyanya sudah mendunia. Sekarang saya sudah berdiri di depan salah satu kartunis yang mendunia, ada Bang Edi Dharma. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam, Edi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ditanyain kabarnya. Bang Edi, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, walaupun suasana COVID ya. Tapi kita tidak berhenti berkreativitas. Oke, siap. Pokoknya seninya harus maju ya. Iya, itu harus. Oke, jadi taunya Bang Edi Dharma ini adalah seorang kartunis yang sudah mendunia nih. Ada beberapa karya yang tentunya kemarin sempat juara dunia ya Bang pas saat pandemi ini. Awal cerita ya, Iya. Edi ya. Kenapa menyukai dunia kartun? Itu saya dari kecil sudah hobi koleksi komik. Itu karena mungkin pada zaman kecil saya uang jajan kan terbatas itu. Orang tua marah jangan dibelikan komik. Akhirnya saya sekolah, ada waktu luang setelah selesai sekolah dasar itu, saya mencoba mencari tambahan dengan menjual empek-empek. Mulai menekunin dunia kartun itu melihat ini surat-surat kabar media cetak dulu, sangat tertarik kapan karya kita bisa masuk di sini gitu, ada harapan gitu. Coba-coba waktu itu mulai mengirim karya kartun itu dulu temanya kebiasaan waktu itu umumnya ya tema tentang olahraga gitu. Tema tentang olahraga itu dulu ada namanya koran Sriwijaya Pos ya. Tapi itulah yang namanya kiriman anak sekolah ya, anak SMA ya. Terkadang dimuat, kadang tidak dimuat. Tapi kalau dimuat di media cetak, kita cukup bangga gitu. Nah, itu Abang otodidak atau belajar atau bagaimana? Seiring waktu berjalan, memang awalnya otodidak. Otodidak dulu ya? Otodidak, tapi tidak sekolah khusus di dunia gambar gitu. Karena juga kita di daerah di Jambi tidak ada sekolah khusus. Ada dulu namanya SMSR. Tapi begitu saya tamat SMP, sekolahnya udah tutup. Karena sekolah itu dulu di bawah sekolah binaan gitu, bukan sekolah resmi gitu. Karena sudah tutup, saya bergaul dengan beberapa gurunya di sana. Sembari itu belajarlah dengan seniman-seniman senior. Mulai serius di dunia kartun itu setelah mungkin tamat sekolah ya, tamat SMA. Itu saya sudah, karena sering terbit di beberapa media cetak lokal gitu, ditawarin kerja di beberapa media cetak. Itu antara lain seperti Media Jambi, terus yang lama berkecimpung di koran Jawa Pos, di grup Jawa Pos. Oke, Bang Edi, kalau boleh tahu juga nih, berapa tahun sih butuh kesadaran dari Bang Edi sendiri kalau ternyata gambar Abang itu cukup menarik ya, cukup bagus juga untuk bisa dinikmatin bersama? Hasil ya yang dari gambar kita, istilahnya ada feedback ya, itu saya menerima masukan itu ketika kita kerja di media. Jadi gambar kita itu diterima atau tidak dengan masyarakat, di situ titik keberhasilan gambar kita.
Oh ya, Bang, Abang juga bilang tadi di awal pas kita ngobrol ya sebelum tag itu pelukis sama kartunis beda. Bedanya dalam segi apa, Bang? Oh, Mungkin ya. pada banyak Ya, tahu biasanya ya. pelukis itu sama aja ya. Mungkin saya bisa meluruskan ya. Selama ini orang mengenal dunia seni rupa. Seni rupa itu banyak tuh, Oh, Gaby. banyak ya. Ada lukis, Oke. patung, grafis, ada seni ukir, juga ada seni gambar. Jadi sebenarnya dunia kartun atau komik itu lebih beratnya di dunia gambar, bukan dunia lukis. Hanya saja Digma para ini ya, para Orang umum lah ya. senioritas atau kajian seni pada awalnya menganggap ya, masyarakat umum pada awalnya menganggap gambar itu adalah dasar melukis, padahal tidak. Tidak ya. Tidak. Kalau gambar dia mempunyai jenis seni sendiri. Lukis punya jenis sendiri, gambar punya jenis sendiri. Kalau bahasa ini ya, kalau di dunia luar, di luar negeri itu drawing punya jalan sendiri, painting punya jalan sendiri. Sementara kartun dan komik lebih berat di dunia gambar atau drawing. Kalau untuk dunia lukis itu kita melihat sebuah karya lukis itu perlu waktu untuk menerjemahkannya. Terkadang kita tidak mengerti. Betul. Malah pelukisnya sendiri yang menjelaskan karyanya, dan juga karyanya tidak instan, tidak siap tidak siap langsung gitu. Perlu proses karena seorang pelukis itu dia kalau mendapat ide dia istilahnya meramunya dulu, terus dia mengerjakannya dengan tahap demi tahap, Step by step. step by step, jadi tidak langsung siap. Bang Edi, kalau tadi kita berbicara mengenai makna yang berbeda antara lukisan dan juga kartun. Tapi kalau untuk medianya sendiri, apakah menggunakan medianya yang sama atau berbeda? Bisa sama tapi tidak ini ya, terpatok gitu. Kalau lukisan itu medianya lebih luas. Nah, mungkin pada umumnya kita masyarakat lebih mengetahui lukisan itu dengan menggunakan kanvas. Kalau untuk alat medianya sendiri dari kartunis itu apa aja, Bang? Mungkinkah entah dari kertas gambar atau pensil, pena? Itu salah satunya pensil, pena, kertas gambarnya kertas gambar yang sederhana ya. Nah, bisa juga menggunakan cat air, tapi pada umumnya para kartunis itu dia membuat secara manual di kertas, terus di scanner dan proses pewarnaan atau finishingnya di komputer. Oke, kalau yang untuk Bang Edi sedang gambar, ini butuh waktu berapa lama nih, Bang? Kalau kartun potret ya, kalau kartun potret karena saya ini tidak lebih mendetail, saya hanya mengambil apa ya istilahnya ya, ciri khas objek yang digambar. Jadi paling lama 15 menit. 15 menit ya. Nanti setelah itu baru di scan. Kalau untuk pewarnaan bisa di scan, kalaupun tidak bisa langsung diberikan kepada yang menjadi objek kartun tersebut. Oke. Oh ya, Bang Edi, jadi lihat juga karya Abang ini kan banyak memiliki makna tersendiri ya saat tragedi itu terjadi. Seperti kartun-kartun yang sudah Abang buat dan Abang pajang. Nah, itu untuk pemikiran Abang sendiri tuh ya, itu butuh waktu berapa lama sih untuk menuangkan ide yang tentunya nanti bisa diterima sama halayak umum? Oh ya, jadi begini, kalau untuk kartun media itu kita mengkonsumsi berita, membaca peristiwa yang terjadi hari ini itu di radio atau koran. Jadi kita membaca peristiwa apa yang harus kita angkat. Itu prosesnya tidak terlalu lama. Hanya saja ada jenis kartun yang beda ya, yang seperti saya ikut beberapa lomba kartun yang tingkatnya nasional dan internasional, itu memang memakan waktu karena kartun yang diperlombakan, yang dikontes itu jenis kartunnya khusus. Oh gitu. Kalau jenis kartunnya itu lebih ke kartun opini. Dari 99 sampai ke 2020 nih, akhir 2020, udah berapa karya yang Abang
Buat. Mungkin nggak terhitung ya berarti ya, ribuan mungkin ya, apalagi di media cetak ya, itu naiknya satu hari itu terkadang 2 kartun satu hari. Satu tahun itu 365 hari, kali 2 aja gitu. Saya sering berita atau tayang programnya muncul gambar kartun, itu jangan-jangan kartun-kartun Iya. dari Bang Edi punya Iya, ya? Luar biasa setelah itu. Dan itu ada apa karakternya, namanya Bujang Nyenyes. Oh ya Bang, untuk ribuan kartun yang telah Abang terbitkan, hasil dari karya tangan Abang sendiri nih. Bibi boleh lihat dong tangan kartunis gimana? Sama aja nggak? Sama aja, Sama, nggak beda. tapi beda. Jarinya tetap 5. Jarinya tetap 5 ya, bukan Iya, 6, 7, 8. Bang Edi Dharma ini adalah kartunis, salah satunya merupakan duta negara yang ada di Sumatera. Beliau merupakan salah satu duta negara berasal dari Sumatera, dan nanti kita akan melihat karya-karyanya apa saja yang sudah mendunia, yang sudah Bang Edi Dharma dapatkan.